Hai Sobat Hoaxproof, bersama saya hari ini Wong Loteng. Kita akan mengundang tamu-tamu dari organisasi pekerja dari Indonesia untuk membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, terutamanya mungkin di Taiwan sekarang, tapi internetnya di mana-mana aja. Ya, jadi welcome di The Tipu-Tipu Series. Yuk kita bongkar satu-satu ya. Oke, kembali lagi di Sobat Hoaxproof. Silakan perkenalkan diri ya, Ibu Eni. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nama saya Eni Lestari, saya dari Indonesia. Dulu saya bekerja di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga selama lebih dari 20 tahun. Wow. Kemudian saya pulang dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma. Wow. Saya juga menjadi ketua dari International Migrants Alliance atau IMA. Ini sebuah aliansi global yang beranggotakan berbagai kelompok pekerja migran, imigran, pengungsi, dan pencari suaka. Wow. Ini hebat sekali ya. Kalau di Taiwan sini 很厉害. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan Bapak Rudi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rudi Habedaman. Saya saat ini dipercaya oleh teman-teman di Indonesia itu sebagai ketua umum atau chairperson dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yaitu satu organisasi serikat buruh nasional ya, yang mengorganisasikan berbagai macam sektor industri ya, dan saat ini kami di GSBI sedang mengorganisasikan sekitar ada 11 sektor industri, termasuk yang terbaru adalah industri transportasi yang berbasis aplikasi atau app itu ya, Grab atau Uber Grab, itu ya, Gojek dan gitu. lain-lain. Ya, itu di Indonesia. Ya, saat ini kami tidak kurang anggota kami antara 60 sampai 80 ribu anggota. Wow, 60 ribu anggotanya. Sampai 80 ribu lah. Wow. Jadi se-Indonesia ya ataupun di Se-Indonesia. Oh ya. Tapi belum seluruh wilayah Indonesia. Oh ya. Tapi ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan sedikit di Papua. Ya. Jadi memang kita yang harus bahas hari ini tentang, karena kan ada banyak berita-berita yang palsu sekarang di internet, dan ini juga menjadi tantangan jadi bagi pekerja imigran di Taiwan juga. Jadi kalau dari segi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jadi bagaimana ataupun masalah utama itu apa yang dihadapi oleh pekerja migran ini? Kan terutamanya Bu Eni dulu pekerja migran di Hong Kong ya. Jadi kan itu masa lalu ya, atau beberapa tahun dulu. Tapi sekarang ini kan internet. Oh iya, jadi sekarang ini kan masalahnya banyak di internet. Jadi menurut Ibu bagaimana? Apakah masalah yang utama yang dihadapi oleh pekerja migran ini? Iya, sebenarnya masalahnya dari pekerja migran 20 tahun yang lalu bahkan tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Oh ya. Mereka masih menghadapi masalah yang sangat struktural. Pertama, mayoritas dari mereka tidak tahu terkait informasi di negara tujuan, mulai dari informasi hukum, informasi perlindungan, adat istiadat, sampai budaya masyarakat lokal. Mereka sama-sama tidak pernah diberikan pemahaman atau pendidikan yang memadai. Oh ya. Dan ini menjadi masalah yang besar ketika mereka harus menyesuaikan diri, tetapi mereka tidak punya kapasitas untuk menyesuaikan diri. Terus juga karena ketidakpemahaman itu, mereka juga menjadi mudah ditipu. Mereka mudah misalnya banyak dari mereka yang banyak diupah di bawah standar. Kemudian mereka masih kadang tidak diberi hak cuti atau hak libur. Dan jam kerja mereka rata-rata sangat panjang ya. Mungkin kalau di Taiwan kita melihat manufaktur maupun sektor-sektor industri relatif ada aturannya. Itu pun tidak semuanya menikmati penuh ya. Masih ada perusahaan itu masih ada penipuan-penipuan kecil lah ya gitu, menyuruh mereka bekerja tapi tidak dibayar atau mereka dipotong-potong gaji. Nah, masalah terbesar lainnya itu adalah biaya. Semua orang yang keluar negeri itu rata-rata harus mengeluarkan minimum itu 30 juta. 30 juta bahkan rupiah. Sampai 80 juta atau 100 juta.
semakin besar gaji yang dia terima, semakin besar pula biaya yang dibayar. Walaupun pemerintah Indonesia selalu menjanjikan akan ada pembebasan biaya, tidak perlu biaya, kemudian di negara-negara penerima juga sudah ada aturan gitu, tapi secara prinsip tidak ada yang membayar sangat kecil. Makanya kita mengatakan bekerja ke luar negeri itu sangat mahal sekali. Ya, belum lagi masalah penahanan dokumen, paspor, kontrak. Di Indonesia juga dokumen kita ditahan oleh agen-agen di Indonesia, mulai dari surat nikah, KTP, kartu keluarga, ijazah dan sebagainya. Ini menjadi praktek yang masih sampai saya dulu ke luar negeri tahun 2000 sampai sekarang pun masih menjadi praktek umum, dan ini menjadi masalah yang tidak pernah benar-benar dipecahkan oleh pemerintah. Jadi dari penjelasan Bu Eni ya, kalau dari segi saya, kalau saya seorang pekerja migran, saya pun mengalami pengalaman yang serupa ini. Bagaimana, apa yang bisa saya bikin atau apakah yang saya ajukan kemana? Dan ini kan penahanan, kalau penahanan paspor saja, ini kan biasa aja. Teman di sana juga begitu, teman di sana juga begitu. Apa yang ingin saya ajukan kepada siapa? Apa yang harus diadukan? Kalau apakah ini situasi yang sama juga kalau menurut Bapak Rudi? Ya, jadi memang karena pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar itu kan itu bisnis yang sangat menggiurkan. Oh, ini dan sudah menjadi sebuah bisnis ya. Menjadi satu, bahkan dalam satu ekosistem yang udah sangat lama menjadi alat untuk mengumpulkan berbagai macam sumber keuangan, dan itu sangat besar, dan itu memang berjalan sejak dari proses mulai perekrutan yang asal-asalan gitu. Contohnya misalkan ketika teman-teman tuh akan diberangkatkan ke Taiwan aja misalkan, dia kan sebenarnya tidak ada itu namanya training dan lain sebagainya. Ketika pekerja ada uang, dia bisa bayar, dia langsung bisa diberangkatkan. Sehingga itu yang menjadi sangat problem gitu yang dihadapi oleh kawan-kawan sebenarnya. Nah, apa yang harus kita perbuat? Ya karena memang dari awalnya tidak pernah ada pendidikan, tidak ada pernah pengenalan gitu. Padahal penahanan dokumen misalkan itu kan suatu pelanggaran gitu. Tapi ketika di berbagai negara pun bahkan itu kan dilarang melakukan penahanan dokumen. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, seolah-olah itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, yang paling utama memang yang harus dilakukan itu adalah memberikan edukasi, pemahaman kepada kawan-kawan, terutama yang mau berangkat itu harus tahu betul adalah apa hak-haknya ataupun aturan-aturan yang akan mengikat mereka di negara penempatan. Termasuk harus ngerti juga tentang aturan-aturan hukum di negara kita sendiri. Misalkan orang dari Indonesia, dia harus ngerti betul dari Indonesia bagaimana aturan-aturan ketenagakerjaan yang menyangkut tentang pekerja migran ini, dan juga regulasi undang-undang misalkan di Taiwan ini seperti apa. Itu harus betul-betul clear untuk dalam rangka meminimalisasi masalah yang akan terjadi. Jadi sekarang kan ada satu keywords itu kan edukasi dan pendidikan dari PH, dari Indonesia maupun di negara tujuan ya. Menurut Ibu ini apa yang harus dimasukkan ke dalam edukasi atau pendidikan untuk pekerja migran ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau membandingkan dengan profesional, sebenarnya tidak beda sebenarnya ya. Misalnya kayak Wong ketika mau ke Taiwan minimum kan satu bahasa. Iya, bahasanya. Yang kedua minimum tahu aturan hukum. Hukum. Oh, ini boleh misalnya aturan visa, aturan bekerja, aturan kontrak ya, dan mungkin aturan lain yang memang bermanfaat untuk kita. Yang ketiga itu kan terkait dengan budaya ya, budaya masyarakat sini. Oh, mereka kalau ngomong atau bahasa tubuhnya seperti apa. Oh, kayak saya di Hong Kong kan ternyata orang Hong Kong itu jalannya cepat gitu. Saya kan tidak biasa jalan cepat ya. Kalau mereka ngomong kan suaranya tinggi sekali, padahal orang Jawa kalau ngomong sangat halus sekali. Nah, hal-hal begini tidak pernah dipahamkan. Kemudian juga
bagaimana kita juga punya supporting system waktu di negara sana. Supporting system ini misalnya seperti komunitas Indonesia ataupun kelompok-kelompok yang mengurusi kasus. Kalau ada masalah saya cari siapa begitu. Nah, ini tidak pernah dikondisikan oleh pemerintah Indonesia lah, mungkin Filipina lah, mungkin Vietnam. Mereka semua tinggal ya berangkat aja gitu. Jadi kalau masing-masing pekerja migrannya tidak mencari informasi sendiri, tidak mungkin dia tahu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang yang bekerja ke luar negeri itu nampak seperti orang bodoh. Nampak seperti orang bodoh. Sebenarnya mereka itu tidak paham aja, bukan tidak. Mereka butuh berjuang sendiri hanya untuk paham. Misalnya paling enggak 6 bulan pertama lah belajar bahasa, belajar orang sini kalau ngomong begini, dia harus catch up-nya itu sangat luar biasa ya. Dan di sini kadang akhirnya banyak perusahaan atau majikan itu unhappy ya, karena kamu kok kesini nggak paham gitu loh. Kadang ini kan ada jurangnya ya. Iya, ada jurangnya, ada gapnya. Kadang majikan merasa aku udah bayar mahal, katanya kamu ada pelatihan. Harusnya sudah tahu. Ternyata kamu nyampe sini juga tidak tahu gitu. Nah, akhirnya majikan merasa kecewa. Kemudian kita sendiri merasa saya salah apa gitu. Saya juga bayar mahal ke sini gitu. Saya bahkan kalau di Hong Kong itu potongannya sampai 7 bulan. Di Taiwan ini bahkan sampai 9 bulan, 15 bulan ya. Bahkan di negara lain rata-rata 8 bulan. Jadi kita kadang bingung juga, kita ini salah apa gitu. Kok tiba-tiba misalnya majikan marah, kita di PHK, kita dipulangkan gitu. Nah, gap ini itu memang menjadi tanggung jawab yang pemerintah Indonesia itu tidak menyediakan. Kemudian pemerintah Taiwan juga tidak melatih majikan lokal atau perusahaan untuk mengenal kita, sehingga mereka juga menjadi culture shock ya, cultural shock gitu kayak gitu. Kok orang Indonesia begini kayak gitu-gitu. Nah, jadi ini juga menjadi gap budaya gitu. Tapi lebih dari itu, apa yang saya lihat menjadi sangat fatal itu ketika pendidikan nomor 1, 2 tadi tidak dipenuhi tentang aturan, tentang bahasa budaya, atau minimum kemana kamu harus minta pertolongan, sehingga akhirnya agensi ini main profitnya banyak sekali. Dia dari pekerja ngambil uang banyak. Kalau ada masalah cari saya, tapi nanti uang terus masuk. Majikan juga ada masalah cari saya, cari agen gitu ya. Nanti agennya juga minta uang lagi. Jadi endingnya itu kedua belah pihak itu sebenarnya sama-sama rugi. Gitu. Ini memang masalah struktural ya. Sangat struktural. Dan pemerintah di kedua-dua negara itu tidak memecahkan ini. Tidak memecahkan ini sampai ada solusi yang itu solving actual problem gitu. Jadi mereka juga cuma udahlah berangkat aja. Bayar aja. Ya, pokoknya majikanmu bilang apa jalani itu. Nah, itu jadi masalah gitu loh. Agensi yang akhirnya memainkan informasi tadi, karena dia yang tahu Indonesia, dia yang tahu Taiwan. Kita orang Indonesia tidak tahu Taiwan. Jadi apa-apa tanya agen ini gimana. Agennya bilang ini itu. Oh, kamu harus bayar lagi. Ya, kita nggak ada pilihan gitu. Ya, jadi yang Bu Eni katakannya itu kita ada kesempatan yang lain. Tidak bisa selalunya bayar yang tinggi-tinggi aja, yang besar-besar aja. Memang kita sebagai pekerja migran juga bisa sekarang jadi inisiatif sendiri ya. Benar. Tahu sedikit, belajar sedikit sebelum berangkat keluar. Dan sampai di negara tujuan itu juga cari-cari informasi yang saya bisa harus tahu, harus ada ya untuk yang paling ini kan bisa saya jimat ya atau hemat uang ya. Ini kan inisiatif yang harus dilakukan. Ya, tapi hemat uang itu memang impossible. Karena biaya yang dipungut itu struktural. Itu aturan Indonesia, kemudian Taiwan juga udah punya aturan. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Yang bisa kita lakukan hanya bargain untuk lower gitu. Dan ini menjadi masalah yang sangat besar di Taiwan. Ya, kemarin kami ketemu manufaktur lah. Rata-rata mereka bayar bahkan sampai 60 juta, 80, 100 juta gitu ya. Mereka bayar tunai di Indonesia. Kemudian sampai di sini masih ada potongan kayak begitu ya. Terus untuk yang perawat jompo
begitu ya, mereka memang tidak membayar tunai, tapi di sini mereka harus membayar potongan bahkan sampai 15 bulan. Dan itu aturan pemerintah Indonesia gitu. Salah satunya juga ada aturan pemerintah Taiwan. Jadi salah satu keluhan terbesar semua sektor, industri maupun perawat itu adalah biaya. Semuanya diikat dengan biaya ke agensi atas nama servis. Dan waktu kita tanya, teman-teman dapat servis apa? Tidak ada. Tajam sekali ya Bu Eni. Saya harus istirahat sebentar. Saya kan optimistik ya. harus kan ada solusi. Haruslah saya sendiri yang bisa berusaha. Tapi ini kalau memang terkait dengan masalah struktur kan kita harus yang bikin yang banyak lagi ya. Lakukan yang banyak lagi. Jadi kalau menurut Bapak Rudi, apa yang kita bisa lakukannya di sini? Kan lebih banyak bergabung dengan organisasi atau apa? Iya. Jadi tadi saya nambahin, teman-teman ini jangankan mengenal Taiwan ketika datang pertama, mengenal Indonesianya aja saya kira belum tentu. Mengenal tadi yang saya bilang, mengenal aturan bahwa di Indonesia itu ada aturan yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran, mereka belum tahu. Bahkan saya pernah survei, misalkan dari 10 orang yang saya tanya itu paling yang tahu 3 orang. Bahwa ada, tapi isinya dia nggak tahu, cuma tahu ada. Nah, bagaimana dia bisa mengenal tentang di Taiwan gitu? Karena tadi ketika diberangkatkan itu dia hanya asal yang penting bayar. Memang untuk pekerja migran di Indonesia itu problem paling besarnya itu ada di tanah airnya. Ada di negara, misalnya Indonesia ya ada di Indonesia. Hampir 80% masalahnya ada di Indonesia. Karena apa? Tadi memang pemerintahnya sendiri masih orientasinya itu pengiriman dan menarik devisa sebesar-besarnya. Tapi pada aspek perlindungannya, pelayanannya terhadap rakyatnya itu belum cukup lah gitu. Nah, apa menurut saya yang paling penting memang salah satunya adalah teman-teman ini tadi selain harus mencari informasi yang berhubungan dengan dia, juga memang penting adalah mereka untuk berorganisasi di negara. Penempatan ini sebagai satu alat mereka untuk saling membantu, membangun satu solidaritas dan juga menjadi satu bargaining position kan. Ketika mereka bersatu di dalam organisasi, tentu saya yakin kalau mereka misalkan dari seluruh sektor ini bisa bersatu, itu akan menjadi power bagi pemerintah setempat ataupun pemerintah Indonesia sendiri. Apa-apa yang menjadi masalah, apa yang diinginkan itu bisa didengar. Tapi ketika berbicara hanya sendiri, apalagi hanya cuma di media sosial, saya kira tidak akan ada yang dengar gitu. Tapi kalau bersatu melalui organisasi, dan itu saya kira selain organisasi di sini juga harus terhubung organisasi ini dengan organisasi-organisasi buruh yang ada di Indonesia supaya karena tadi masalah utamanya ada di sana. Di sini misalkan ketika berbicara tentang kenaikan gaji kan akan ditentukan seberapa besar pemerintah Indonesia mampu melakukan negosiasi berunding dengan pemerintah Taiwan. Kalau pemerintahnya di sana diam saja tidak ada desakan, ya pasti berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun tidak akan naik. Seperti kita data menunjukkan kan kenaikannya 17.000 saja untuk domestik PRT, itu kan hampir 7 tahun baru ada mengalami kenaikan. Itu pun ditentukan ketika ada pemerintah ada niat baik turut campur. Nah, sekarang di Indonesia ini pemerintahnya baru, sebenarnya bisa jadi digunakan, dimanfaatkan oleh buruh-buruh migran di sini, terutama organisasi untuk mendesakkan pemerintah yang baru ini. Jangan hanya pemerintah baru ini kan ngomongnya akan memberikan perlindungan, akan menempatkan rakyat di luar negeri itu sebagai masyarakat yang terhormat karena memberikan devisa, mereka lagi butuh banyak uang. Nah, ini digunakan harusnya desak pemerintah Indonesia sekarang. Dan kami memang di Indonesia GSBI bersama jaringan kita itu juga sedang mendesakkan pemerintah. Jangan hanya omong, tapi bagaimana tindakan-tindakan perlindungan dan jaminannya itu betul-betul diimplementasikan. Termasuk seperti biaya penempatan. Kan biaya penempatan itu dia bilang zero cost. Tapi prakteknya kan sebenarnya bukan zero cost. Tapi juta-juta cost yang harus dikeluarkan oleh pekerja migran gitu. Ya, jadi kalau dari segi organisasi migran ya atau pekerja migran di Indonesia, apakah tugas utama ya? Apakah sekarang bisa negosiasi dengan pemerintah? Apakah sudah ada status yang mungkin setara ya dengan bisa yang negosiasi dengan pemerintah di Indonesia? Iya. Iya.
persoalan utama dari pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang itu adalah tidak inklusif. Di dalam melibatkan kelompok-kelompok pekerja migran. Karena ketika kita mengatakan pekerja migran, dia kan masih bekerja di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, dan sebenarnya kelompok-kelompok ini banyak sekali. Ada yang berbadan hukum, ada yang mungkin tidak berbadan hukum. Karena memang mendaftarkan organisasi di negara kayak Taiwan, Hong Kong itu kan tidak mudah. Jadi prinsip kami adalah pemerintah harus mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok ini di dalam perundingan-perundingan, apalagi ketika berhubungan dengan aturan yang berkaitan dengan negara itu, misalnya Malaysia. Yang mereka harus berbicara dengan kelompok-kelompok NGO-NGO yang mengurusi migran, apa yang dibutuhkan. Nah, tapi apa yang terjadi selama ini, pemerintah itu secara praktek selalu membuat aturan sendiri, memutuskan sendiri, menjalankan sendiri, mengevaluasi sendiri, menilai sendiri. Dan suara kita tidak ada. Nah, ini masalah. Kalau di Indonesia, mereka memang melibatkan segelintir, bahkan tidak semua ya. Karena kelompok-kelompok yang pekerja migran pulang seperti saya, kami itu membangun kelompok lokal. Tapi Indonesia kan luas sekali ya. Kelompok migran itu adalah mungkin saya di Yogyakarta, saya punya tuh ada beberapa. Kemudian ada di Cilacap, ada mungkin Jawa Timur, kayak gitu. Tapi pemerintah hanya melibatkan kelompok yang di Jakarta. Yang itu rata-rata bukan mewakili semua purna-purna yang sudah pulang. Ini menjadi masalah besar karena apa yang menjadi efek adalah setiap aturan yang muncul itu pasti negatif. Malah tidak membantu, malah nambah masalah gitu. Nah, ini yang menjadi kritik utama. Jadi kalau dikatakan apakah pemerintah sudah melibatkan, saya jawabannya tidak. Mereka exclusively selecting kelompok yang mereka mau libatkan. Ini memang sama dengan pemerintah di Taiwan ya. Ini memang sama aja. Ya, jadi apa yang bisa kita buat jadi sebagai sebuah NGO ya yang fokus pada hak-hak pekerja migran. Ada juga beberapa kan organisasi di Taiwan juga yang memang mementingkan hak-hak pekerja migran. Tapi selalunya dalam perundingan tidak diajak. Tidak diajak. Benar. Ya, kalau ada kerja keras you bikin aja. Tapi kalau saat perundingan tidak termasuk Makanya salah satu strategi kami itu biasanya tuh di Indonesia tuh yang dilibatkan itu hanya organisasi-organisasi yang pro terhadap pemerintah, yang setuju dengan apa yang mau dijalankan oleh pemerintah, itu yang biasanya diajak bicara. Dan misalkan kami di sektor manufaktur saja seperti teman-teman mungkin sudah sangat familiar tentang Omnibus Law di Indonesia, itu kan memang bahkan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Itu mengatakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu adalah melanggar konstitusi dan itu tidak boleh dijalankan. Nah, karena apa? Dia tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat yang akan terdampak. Itu sangat nyata. Termasuk menyangkut tentang pekerja migran ketika misalkan melakukan tahun 2017 misalkan pemerintah Indonesia itu melakukan revisi perbaikan terhadap undang-undang, dia memperbaiki sendiri, menganalisa sendiri, mengevaluasi sendiri. Dia tidak pernah tanya kepada buruh migran yang ada. Hampir bahkan pemerintah Indonesia mengklaim ada 8 juta buruh migran. Apakah ditanya? Padahal banyak organisasi-organisasi, banyak komunitas-komunitas yang bisa diajak bicara, bisa didengarkan. Di Taiwan ada banyak kelompok, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Timur Tengah, dan di berbagai negara penempatan ada komunitas-komunitas. Tapi itu dia hanya akan ketemu ketika undang-undang sudah jadi, dia hanya sosialisasi dan diminta pekerja migran itu untuk menerima apa yang sudah diputuskan oleh, padahal isinya tidak sesuai, tidak dalam rangka menjawab problem-problem yang dihadapi oleh mereka. Itu salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh kita. Jadi di sini penting tadi saya bilang, mereka itu untuk berorganisasi, untuk memang harus ada terus kita campaign, kita desakan kepada pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, bagaimana memastikan lah tanggung jawab negaranya, tengah pemerintah itu betul-betul diimplementasikan di situ. Tapi memang ada konspirasi juga ya, seperti konspirasi lah. Katakan kan sekarang bebas ya, kerajaan ini sudah mundur ya, pemerintah sudah mundur sebentar. Ini sudah menjadi ekosistem. Apa yang bisa saya buat? Ada banyak agen-agen sekarang kan. Ini memang situasi di Taiwan menurut saya. Jadi pemerintah itu sepertinya
berguna ya, tidak bisa berbuat apa-apa aja karena sudah menjadi satu ekosistem yang sangat kuat. Benar. Ya, jadi kalau dari segi pribadi atau sendiri kan pekerja migran itu bisa mencari informasi sendiri ya, ataupun bergabung dengan asosiasi jaringan-jaringan seperti itu. Tapi kalau dari segi kan bapak-bapak ibu ini dari asosiasi pekerja migran ya yang sangat kuat juga mungkin. Jadi apa tugas utama yang bisa dilakukan ya dari pihak kalau di Indonesia maupun di negara tujuan? Apa yang bisa kita buat sebagai jaringan yang se-Asia, se-Trans-Asia gitu? Nah, itu salah satu strategi yang kami bangun di IMA. Karena waktu kami bangun IMA tahun 2008, sebenarnya kita tahu kalau posisi pekerja migran itu tidak diakui dimanapun. Mau pemerintah juga nggak mengakui, akademisi kadang juga tidak mengakui, bahkan kadang dari stakeholder lainnya itu tidak melibatkan pekerja migran. Nah, makanya strategi kami adalah dari bawah ke atas. Kami membangun kontak-kontak dengan berbagai komunitas pekerja migran. Apakah mereka itu istilahnya itu resmi atau tidak resmi dalam arti punya lembaga organisasi berbadan hukum atau tidak penting. Selama mereka berkelompok, mereka kita rangkul. Nah, itu strategi kami pertama. Yang kedua, tugas kami memang mendidik komunitas. Jadi salah satu kayak saya sama Pak Rudi datang ke sini, itu menjelaskan terkait aturan di Indonesia. Karena teman-teman sama sekali tidak paham itu, sama sekali tidak teman-teman paham. Siapa? Oh, teman-teman Indonesia di sini. Teman-teman Indonesia di Taiwan tidak ada yang paham sama sekali. Karena pemerintah Indonesia memang tidak pernah menjelaskan. Ya, dan susah sekali cari-cari di laman web internet tidak bisa, dan sudah sesat jalan. Membaca undang-undang tidak simpel ya untuk orang biasa itu. Sama saja masalah-masalah di Taiwan juga begini. Begitu. Itu seperti bahasa kuno. Ya. Kalau kan saya bisa bahasa Mandarin, tapi saya tidak bisa baca bahasa hukum. Itu sama aja. Undang-undang kan bahasa hukum yang itu agak banyak pengertian yang sangat berbeda. Jadi harus ada orang yang bisa translate gitu ya. Benar. Makanya kami ini menerjemahkan undang-undang ke dalam bahasa yang mudah sehari-hari yang bisa dikonsumsi oleh pekerja migran. Ini salah satu tugas utama. Iya, karena memang pemerintah tidak peduli. Nah, masalahnya kalau mereka tidak paham tentang hak, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Betul sekali. Makanya kuncinya adalah pendidikan tentang hak. Dan yang kedua, mereka tahu mekanisme di dalam menuntut hak. Yang ketiga, mereka punya supporting system menuntut hak, misalnya NGO, shelter, ataupun sistem-sistem lain atau organisasi komunitas yang bisa mendukung mereka berjuang. Wah, saya sangat terinspirasi dari Ibu Eni ini. Wah, memang yang bisa dilakukan. Ada sedikit yang bisa dibuat karena kalau sebagai seorang pekerja migran, saya takut ya. Saya takut kehilangan kerja. Kalau saya adu-adu gitu, nanti saya kehilangan kerja. Jadi kalau saya katakan penting, yang tadi penting, Ibu Eni berkata, yang penting kita berkelompok. Memang touching yang ini. Ya, kalau menurut Bapak Rudi bagaimana? Apa yang tugas utama bagi jaringan-jaringan yang sekarang di Indonesia ini? Ya, GSBI misalnya organisasi yang saya pimpin memang salah satunya untuk masalah buruh migran itu satu adalah kita membantu advokasi untuk ketika kasus-kasus yang dialami mereka ketika pulang ke Indonesia. Itu satu hal ya. Yang kedua juga kita adalah memang mendesakkan kepada pemerintah karena kita ada di Indonesia ya, tidak langsung berinteraksi dengan teman-teman buruh migran, lebih banyak pada advokasi tentang kebijakannya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia gitu. Nah, yang lain memang kita membangun jaringan secara nasional dan internasional yang khusus pada isu-isu buruh migran gitu ya. Misalkan kita punya namanya jaringan buruh migran Indonesia itu yang terkoneksi di seluruh negara gitu. Ada di Hong Kong, di Taiwan, Makau dan lain sebagainya, termasuk di Malaysia kan. Nah, ini adalah bagian kita untuk secara rutin ada diskusi, sharing tentang berbagai macam masalah, dan itu bagian daripada edukasi atau tadi yang sampaikan Bu Eni, itu adalah pendidikan kepada mereka terhadap isu-isu terkini gitu. Nah,
memang lebih banyak kita itu bekerja sama dalam isu-isu kebijakannya. Seperti datang ke sini juga salah satunya tadi selain kita memberikan edukasi kepada pekerja migran tentang regulasi di Indonesia, juga kita menyerap apa sih yang dibutuhkan sebetulnya terhadap regulasi atau terhadap undang-undang itu. Apakah undang-undang yang ada itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Agar nanti apa yang menjadi usulan atau pandangan keinginannya itu bisa kita bawa menjadi kampanye di tingkat nasional untuk perbaikan regulasi gitu ya. Nah, memang kita juga membangun jaringan-jaringan dengan NGO-NGO di sini gitu ya, dengan NGO di Taiwan, bagaimana kita untuk sama-sama melakukan peningkatan kapasitas daripada pekerja migran Indonesia itu, mendorong berorganisasi dan lebih banyak lagi supporting system terhadap mereka yang apa-apa yang mereka lakukan di sini gitu. Nah, jadi misalkan teman-teman di Taiwan kalau pulang, kalau mengalami masalah misalkan di Indonesia, bisa menghubungi kami untuk ya kita berjuang bersama lah bagaimana memastikan hak itu bisa diterima oleh mereka gitu. Iya, jadi memang kalau sebagai seorang pekerja migran, kalau yang sudah mau berangkat keluar atau yang saat ini sudah di Taiwan, apakah yang bisa mereka, siapa yang bisa mereka hubungi kalau ingin lebih mengenal lebih banyak tentang hak-hak mereka sendiri? Apakah ada seperti NGO-NGO yang bisa disarankan gitu? Jadi kalau di Jakarta GSBI membuka kantor ya, layanan itu. Jadi kalau di saya sendiri domisilinya di Yogyakarta. Jadi ada kantor namanya Beranda Migran. Itu lembaga yang mendampingi dan mendidik ya calon migran, pekerja migran dan purna migran untuk hak-haknya. Jadi nanti kita bisa berbagi kontak-kontaknya ya, nomor dari Beranda Migran di Yogyakarta dan juga GSBI di Jakarta. Oh ya, nah, ini kan organisasi dari Pak Barudi ya, GSBI ini Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Ini kan yang calon pekerja migran juga bisa, atau sekarang sudah seorang pekerja migran di Taiwan juga bisa kontak? Bisa juga. Ya. Tidak semestinya ada masalah ya. Kalau cuma yang ingin lebih mengenal lebih banyak tentang hak-hak sendiri juga bisa hubungi. Bisa. Jadi banyak orang kontak itu biasanya informasi. Ya kayak saya mau kerja di Jepang kayak gitu. Lowongan kerjanya apa gitu. Jadi kami itu memang sedang mengumpulkan informasi-informasi itu. Karena kan ini informasinya terus berubah ya. Dulu mungkin tidak ada, sekarang ada. Atau dulu ada malah sekarang nggak ada kayak begitu. Tapi kami juga bekerja sama dengan pemerintah lokal, Indonesia lokal, untuk memberitahu informasi apa yang terbaru di negara-negara itu. Karena salah satu kritikan itu memang sosialisasi pemerintah Indonesia di desa-desa atau di Indonesia itu sangat kurang sekali. Jadi jangan heran kalau akhirnya ada calo-calo, agen-agen itu yang memainkan informasi. Dan karena pemerintah sangat kurang proaktif ya, jadi banyak dari mereka terjebaknya di calo-calo tadi. Makanya kami sedang menjadikan diri kami sendiri sebagai pusat informasi. Minimum dari situ mereka tidak perlu ketipu lah. Kalaupun kami tidak tahu, kami akan menghubungi pemerintah Indonesia. Ini informasi yang benar yang mana gitu. Jadi dari wawancara hari ini memang saya sudah mengenal karena pendidikan atau edukasi untuk pekerja migran ini memang penting sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah di negara asal maupun di negara tujuan. Dan juga ini juga tugas utama bagi organisasi seperti yang NGO ya di Indonesia maupun juga di Taiwan. Jadi kalau sebagai ya ketua-ketua ya jaringan atau NGO di Indonesia ini, apakah yang bisa dilakukan yang lebih banyak untuk dari yang bisa dilakukan oleh NGO di Taiwan ini? Ya, untuk mungkin membekalkan atau menyediakan pendidikan juga. Apa pandangan Ibu? Menurut saya belajar dari pengalaman saya di Hong Kong ya, selama 20 tahun bekerja di sana. Salah satu tugas terbesar itu adalah mensosialisasikan aturan di Taiwan. Dan bukan hanya mensosialisasikan, tapi melatih para pekerja migran untuk bisa menjadi edukator.
Oh ya. Karena the best educator itu adalah pekerja migran itu sendiri ya. Karena mereka tahu kondisi ketika mereka paham aturan, mereka tahu bagaimana menjelaskannya dalam bahasa, dalam budaya orang-orang migran itu sendiri. Jadi tidak cukup hanya memberi edukasi, tapi melatih para pekerja migran untuk menjadi edukator dan promotor dari aturan-aturan yang ada di Taiwan. Yang kedua, memang NGO di Taiwan perlu sekali menyediakan ruang-ruang untuk mereka bisa berkumpul, misalnya tempat meeting, atau mungkin support lah, misalnya karena di Taiwan ini besar sekali ya, mau ketemu di Taipei itu jauh kan, ada yang 3 jam, 2 jam, dan itu mahal. Gaji mereka tidak cukup sekali. Jadi kadang ada perlu financial support, walaupun hanya transportasi lah. Sehingga mereka juga tidak merasa berat untuk berpartisipasi. Gitu. Terus yang ketiga juga mendorong semakin banyak pekerja migran ini membangun kelompok sendiri. Mau satu pabrik atau mungkin satu wilayah, tidak masalah. Tidak harus mereka itu berbadan serikat ataupun punya badan hukum. Yang penting mereka punya kelompok, karena kelompok ini akan menjadi rumah pertama ketika mereka ada masalah. Yang penting itu kelompok itu tahu mereka harus menghubungi siapa. Kalau di Hong Kong kita nyebutnya cell system. Jadi sel-selnya itu berkelompok. Nanti kalau ada masalah dia nyari sel yang di atas. Saya punya anggota nih, dia di PHK, dibawa kemana, harus bagaimana, kayak begitu. Kalau tidak, itu akan kasihan pekerja migran. Dia harus memikirkan sendiri ya masalah yang dihadapi. Jadi terpenting adalah mereka punya kelompok 5 orang, 10 orang, 20 orang. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yang penting mereka punya kelompok. Ketika mereka punya problem, mereka tahu kemana harus bertanya. Wah, banyak yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Banyak yang pertama, saya tambahin sedikit. Jadi silakan. Memang NGO di sini juga salah satunya menurut saya paling penting tambahannya itu adalah mendorong perbaikan regulasinya. Contohnya misalkan kayak tenaga kerja domestik itu kan tidak ada regulasinya gitu. Nah itu juga penting mendorong pemerintah di sini secara bersama-sama itu untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi sehingga betul-betul ada regulasi yang memberikan perlindungan dan jaminan atas hak mereka. Itu juga penting yang harus dilakukan oleh NGO di sini ataupun organisasi-organisasi pekerja migran di sini. Gitu. Termasuk mungkin ajuan tentang perendahan biaya, penurunan biaya, penaikan gaji, penaikan gaji gitu ya. Atau bahkan hak libur ya, untuk perawat PRT kan tidak ada. Gitu. Dan salah satu tambahan dari tugas NGO lokal juga mendidik masyarakat Taiwan ya. Tentang budaya dari berbagai migran ini kan ada dari Vietnam, Filipina, Indonesia, bahkan mungkin negara-negara lain. Penting karena kita hidup satu negara, mungkin satu rumah, selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah saling mengenal. Siapa sih kamu? Gitu. Rumahnya, kampung halamannya di mana? Ya, kayak gitu. Suka makan apa? Sudah gitu. Suka makan apa? Oh, suka makan sambal, kayak gitu. Contohnya ya. Jadi penting, culture itu penting sekali. Karena itu adalah hubungan harmonis yang paling rendah, yang perlu dibangun. Saya terharu sekali. Ya, memang hari ini. Karena saya sendiri yang sekarang melakukan usaha tentang mendidik masyarakat Taiwan tentang budaya Southeast Asia gitu. Benar. Ini yang bisa saya lakukan pada saat saya kalau saya yang kekuatan saya atau kontribusi yang kontribusi saya sendiri. Tapi saya memang biasanya keliru juga. Apakah ini cukup? Apakah saya harus pergi ke mogo-mogo gitu? Enggak. Tapi saya kan bukan orang yang sebegitu. Tapi saya juga tidak begitu tenang karena saya tahu saya mungkin bisa bikin yang lebih banyak lagi. Tapi ini memang saya takut juga apakah saya sudah cukup dalam hal ini, dalam bidang ini. Tapi kalau ini memang ada banyak-banyak ya. Yang pertama bisa melatih para migran. Apa yang bisa dilakukan oleh
memang pribadi maupun organisasi migran di Taiwan juga ya, lokal ya, bisa melatih para migran. Yang kedua itu menyediakan ruangan untuk berkumpul. Ini penting juga karena kan ada isu-isu di Taiwan. Kan biasanya pekerja migran berkumpul di aula di TMS itu, tapi dihalau. Ya, ini kan memang kita juga mogo-mogo gitu. Sekarang sudah bisa duduk-duduk di sana. Dulu nggak bisa. Ada seketika tidak bisa. Ya ini juga dari dia juga tidak suka pekerja migran yang duduk-duduk di sana. Apa ini budaya apa? Mau duduk-duduk di lantai aja gitu. Kan tidak mengerti budaya. Kita duduk di lantai. Iya, memang. Makannya pakai tangan. Ya, ini memang penting untuk tahu ya budaya pekerja migran ini. Yang ketiga juga mendorong pekerja untuk berkelompok ya, tidak kira berapa orang. Yang pasti ini seperti sel system ya, dari bawah ke atas ya ini memang ya. Dan kemudian Bapak Rudi juga menambah haruslah mendorong regulasi ya untuk perbaikan regulasinya. Yang kelima juga bisa mendidik masyarakat Taiwan. Ya, oke. Banyak yang bisa dilakukan ya. Sekarang kan tahun baru ya 2025. Banyak yang semangat baru. Harusnya semangat baru untuk perbaikan, untuk menjadi lebih baik di masa depan. Karena kalau saya sebelum ini belum masuk dalam bidang ini, bidang pekerja migran, saya memang keliru banyak masalahnya. Masalah hak cuti, libur, benar. Masalah gaji yang rendah, masalah agen-agen ini. Yang mana yang bisa kami masuk ya? Bagaimana kita harus masuk dalam isu-isu ini? Apa pandangan Ibu dan Bapak? Menurut saya untuk program bahasa Indonesia harus ada sosialisasi aturan Taiwan. Oh ya, sosialisasi. Industri dan non industri atau perawat ya, itu harus menjadi rubrik rutin. Yang kedua juga harus ada dialog. Tanya jawab. Kan orang kadang diterangkan di Taiwan secara aturan ini, orang akan tanya kalau saya ini kayak saya itu. Itu kan harus ada tanya jawab. Konsultasi gitu loh, online. Orang lainnya bisa mendengarkan, aku juga begitu. Berarti solusinya ini gitu. Terus juga menurut saya juga perlu sering mengundang pekerja migran itu sendiri, kelompok-kelompoknya, ketua-ketuanya, untuk menjelaskan permasalahan yang mereka alami di lapangan. Apa yang menjadi keluhan, yang menjadi harapan, dan bahkan mungkin juga mengundang NGO-NGO yang mengurusi migran. Yang terakhir menurut saya juga mengundang pemerintah Taiwan dan juga pemerintah negara Indonesia, Filipina, Vietnam. Itu tanggung jawabnya apa? Bagaimana merespon masalah ini? Jadi bisa mempertemukan stakeholder dari yang beda-beda ini. Ruang dialog lah istilahnya. Oke. Menurut Bapak Rudi apa yang bisa dilakukan? Secara kalau orang ramai ya, atau seperti orang biasa aja yang ingin memberi perhatian yang lebih banyak untuk dalam isu-isu pekerja migran ini. Ya, sebenarnya dimulai dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan edukasi ya edukasi. Kalau bisa kita mensupport dalam aspek-aspek lain ya itulah dilakukan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Saya kira itu yang paling penting, memulailah hal kecil itu, karena tidak akan ada hal yang besar tanpa hal yang dari kecil. Hal kecil. Gitu. Dari siapapun gitu. Ya kami juga misalkan di Indonesia itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu ya. Apa yang bisa kami lakukan untuk mensupport tentang apa-apa yang menjadi problem dihadapi oleh buruh migran. Kalau ada bahkan keluarganya, karena misalkan kita ada kasus-kasus kayak di Indonesia yang sekarang ada banyak bencana, itu kan juga banyak korbannya adalah keluarga-keluarga buruh migran. Jadi yang hal kecil yang bisa kita lakukan, support mereka, kasih bantuan di kampung halamannya untuk bagaimana bisa keluarganya bisa survive dan lain sebagainya dari dampak bencana dan sebagainya. Nah di sini juga saya kira termasuk masyarakat Taiwan, saya kira tadi mulai juga harus, karena sekarang kan jumlahnya udah semakin besar, artinya juga masyarakat Taiwan juga harus didorong bagaimana ada mengenal budaya
apa yang bisa mereka lakukan. Kalau misalkan di rumahnya ada orang Indonesia, sedikit banyak harus ngerti bagaimana, termasuk pekerjanya juga harus mulai belajar. Saya kira saling itu yang paling penting yang bisa kita lakukan gitu. Komunikasi itu yang menurut saya yang akan menentukan bahasa basi, saling mengenal, saling mengenal itu akan. Kalau di Indonesia kan ada peribahasa hampir sama orang Melayu kan, tak kenal maka tak sayang katanya. Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Ya. Benar-benar. Yang mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Jadi kan bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan sebagai ketua ya untuk jaringan maupun asosiasi. Kalau secara pribadi ya, jadi apa kebaikan atau manfaat bapak dan ibu bekerja sebagai ketua ini? Ya. Bagaimana kehidupannya? Saya pikir ya memang susah ya. Dan selalu harus mengeluh atau selalu harus berunding dengan pemerintah yang mogo-mogo gitu. Tantangannya ya. Iya, tantangannya banyak ya. Jadi bagaimana ibu dan bapak menghadapi tantangan seperti itu, dan biasanya melihat ya situasi atau masyarakat atau pemerintah ya yang mengecewakan. Ya, bagaimana menghadapi ini ya. Ya, kalau saya pribadi tantangan yang terbesar itu memang justru menghadapi pemerintah yang sering tidak mau mendengar. Iya. Itu sangat membuat marah itu. Iya. Terus dan mereka kadang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Yeah. Atau misalnya begini, oh ya sudah kita kasih surat, oh ya udah terima, tapi tidak ada follow up gitu. Yeah. Itu yang paling membuat saya sering marah gitu. Makanya kalau saya sendiri secara strategi, saya lebih suka bekerja di komunitas. Jadi menggerakkan komunitas untuk turut mengirimkan petisi yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah. Kalau suara satu mungkin mereka nggak mau dengar, tapi ketika banyak dari banyak negara, mereka mungkin berpikir lah, gitu. Dan kalau kurang powerful, kita pakai sosial media. Ya, no viral no justice kan. Jadi viralin aja biar dapat justice-nya gitu. Kan itu sudah beda ya, 20 tahun yang dulu dengan sekarang. Dulu nggak ada gitu. Sekarang ada media sosial. Medsos ya. Iya. Kalau saya kan saya ada di organisasi GSB ini memang berangkat dari saya kira pengalaman yang saya alami. Saya juga sebelum memimpin organisasi ini dulu pernah bekerja sebagai buruh di perusahaan. Ya, kurang lebih saya pernah 3 tahun jadi buruh di pabrik gitu. Jadi bagaimana merasakan betul tentang apa masalah-masalah sebagai buruh. Bagaimana kita ketika ada masalah menghadapi pemerintah. Seperti itulah yang salah satunya adalah waktu itu mendorong saya harus bersama dengan teman-teman, harus bersama dengan buruh, berjuang bersama gitu. Ya, saya kira tantangan-tantangan itu adalah menurut saya kita satu resiko yang harus kita hadapi. Maka yang paling utama kalau saya meyakinkan itu adalah harus terus sekarang itu adalah mengorganisasikan masyarakat, mengorganisasikan karena saya fokus di buruh. Jadi saya terus mengorganisasikan buruh, bagaimana memberikan kesadaran sama mereka. Karena saya yakin bahwa perbaikan itu tidak akan datang dari langit, tidak akan datang dari pemerintah, tapi harus ada usaha yang diperjuangkan oleh kelompok masyarakat. Kalau misalkan buruh migran ingin ada perbaikan kehidupan, kesejahteraan dan lain sebagainya, maka buruh migran itu sendiri yang harus ada gerakan melakukan perbaikan. Termasuk di Indonesia, rakyat Indonesia tidak akan mungkin mencapai kemerdekaannya, mencapai kesejahteraannya hanya mengharapkan pemerintah memberikan. Karena kita tahu yang ada pemerintah itu sekarang mengambil terus pendapatan yang sudah diterima oleh masyarakat. Maka harus rakyatlah yang bergerak. Itulah menjadi tugas saya, menjadi tantangan saya sekarang itulah seberapa besar kemampuan saya bisa mengorganisasikan, menggerakkan, membangkitkan masyarakat terutama kaum buruh, dan mereka memiliki kesadaran dengan kita memang rutin mengerjakan edukasi kepada mereka tentang hak dan problem-problem lain yang bahwa misalkan buruh di Indonesia itu tidak berdiri sendiri masalahnya, tapi terhubung dengan seluruh masyarakat lain, bahkan dengan pekerja migran. Pekerja migran itu masalahnya tidak sendiri, tapi dia terhubung dengan masyarakat di Indonesia, dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sesungguhnya kalau kita bicara pada konteks Indonesia, seharusnya tidak perlu mengirim buruh migran ke luar negeri. Gitu ya. Seharusnya tidak perlu.
Kalau saya yakin, karena negara Indonesia itu kaya, apa yang tidak ada di Indonesia? Tidur saya bukan, saja, baring saja ada ubi, ada beras, ada pisang, ayam, ada ayam. Sumber daya alam kita itu sangat melimpah. Tapi itu sepenuhnya karena apa? Karena tadi sumber daya alam itu tidak dikuasai oleh negara dan dikendalikan dengan bagus sekali. Di situ. Sekarang bagaimana pemerintah ini menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, sementara mereka tidak pernah berpikir, karena mereka yang berpikir adalah hanya untuk diri dan kelompoknya. Jadi itu yang harus kita selesaikan. Maka penting tadi di sini itu adalah teman-teman pekerja migran itu, selain mereka memastikan bisa bekerja dengan aman, juga mereka harus terhubung dengan masyarakat di Indonesia, dan karena masalah mereka ada di sana. Di sini dapat uang banyak, pulang ke Indonesia dia akan mengalami lagi masalah yang sama di situ. Benar. Wah, saya memang sangat terharu dan belajar banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau yang untuk menyeru ya pekerja migran untuk dengan satu kalimat, apa yang ingin bapak dan ibu serukan untuk pekerja migran di sini maupun di Indonesia? Kalau saya selain bekerja harus belajar dan perlu berjuang. Wow, oke. Ya, menurut saya yang paling penting itu adalah optimis, bersatu dan terus berjuang untuk memperbaiki kehidupan teman-teman. Terus berjuang. Dan berkelompok, berkomunikasi. Betul. Oke, terima kasih yang datang di acara ini. Apa yang harus apa lagi yang harus dikatakan? Ada lagi? Jadi saya ingin memberi pesan kepada teman-teman di Taiwan, khususnya bahwa tidak cukup kita untuk bekerja, tapi karena tidak ada yang melindungi kita kecuali diri kita sendiri. Jadi teman-teman, karena saat ini sudah ada sosial media, sudah ada Google lah, ada internet, manfaatkan untuk benar-benar menguasai aturan Taiwan. Bahkan aturan yang pakai bahasa Cina pun bisa ditranslate kan, sekarang pakai Google juga. Jadi jangan dalam posisi ketika pemerintah tidak memberikan itu, kita juga jangan hanya diam dan menunggu, tapi kita juga bisa berinisiatif, mencari informasi, menulis sendiri, kemudian mulailah banyak bertanya kepada kelompok-kelompok yang sudah bisa. Dan terakhir memang tidak ada kekuatan kalau kita tidak membangun kelompok atau komunitas tadi. Ya, saya mungkin closing statementnya gini, teman-teman harus optimis bahwa teman-teman walaupun di negeri orang tapi tidak sendiri. Di tanah air banyak yang support, di negara seperti Taiwan juga banyak masyarakat, kelompok masyarakat, NGO, organisasi yang mendukung mereka, yang memberikan perhatian sama mereka. Jadi jangan menutup diri. Jadi gunakanlah apa fasilitas yang ada sekarang itu untuk bisa meningkatkan kapasitas diri kita, mendapatkan informasi. Dan saya yakin, saya selalu menekankan bahwa kekuatan teman-teman itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Sehebat apapun kalau tanpa berorganisasi, tanpa bersatu dengan yang lain. Oke, nasib kita di sini baik, tapi bagaimana gunakanlah diri kita itu untuk membantu orang lain. Sebaik-baiknya manusia kan adalah yang berguna bagi orang banyak. Saya kira itu yang harus menjadi prinsip kita. Apalagi di perantauan ini. Kalau tidak bersama dengan berbagai kelompok masyarakat, saya kira kita akan mengalami banyak soal. Tapi ketika kita bersatu dengan kelompok masyarakat, bukan hanya dengan Indonesia tapi dengan berbagai pekerja migran, bahkan orang lokal, itu yang akan memberikan manfaat jauh lebih banyak bagi kita. Bahkan bisa berkontribusi pada negeri kita sendiri. Jadikanlah seorang manusia yang bermanfaat pada masyarakat. Benar sekali. Terima kasih Pak Rudi dan Bu Eni di The Tipu-Tipu Series ini. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa bergabung di grup FB kita juga ya. Oke. Selamat mendengar. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.